Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, bersyukur kita dalam kesempatan ini boleh membahas satu tema, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa meskipun sudah rajin setiap hari Minggu ibadah ke gereja, tapi ada sesuatu yang terasa kurang, ya? Ada suatu perasaan yang hampa, yang sulit untuk dijelaskan. Bisa jadi ibadah yang selama ini kita ikuti, kita hadiri, hanya sebatas formalitas, hanya sebatas rutinitas. Bahkan mungkin ibadah sejati yang kita pahami selama ini hanya kita kepada Tuhan saja. Ya, tidak ada hubungannya dengan kita kepada sesama. Tapi pagi hari ini kita melihat ibadah yang sejati itu juga adalah mengasihi sesama. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang dapat dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua sampai selesai di ayat ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul persembahan yang benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu, surat Roma adalah salah satu surat terpenting yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dibagi menjadi dua bagian surat Roma ini. Bagian yang pertama, Roma pasal 1 sampai yang ke-11. Ya, itu bicara tentang doktrin keselamatan, bagaimana kita dibenarkan oleh iman, dan juga apa artinya kalau kita yang sudah diselamatkan, ya, kita sudah dibenarkan, dan bagaimana cara kita menjadi seorang Kristen sejati. Kemudian di bagian yang kedua, Roma pasal 12 sampai 16. Kalau tadi yang bagian pertama doktrin pengajaran, tapi bagian yang kedua ini Paulus membaginya menjadi petunjuk-petunjuk praktis, ya, petunjuk-petunjuk praktis. Bagaimana kita bisa menerapkan iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah menyatakan kemurahannya bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, ya, di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Di pasal 12 ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara, Paulus memulai dengan kata karena itu. Karena itu adalah kata jembatan yang menghubungkan pembahasan antara pasal sebelumnya,
Yaitu pasal 11 dengan pasal yang ke-12 dan seterusnya nanti pasal yang ke-16. Di mana Paulus menekankan betapa besarnya kemurahan Allah yang sudah kita alami sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Pasal 11 ayat 36 Paulus menutup dengan kalimat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima, apa yang kita jalani, apa yang kita miliki, semuanya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Bahkan keselamatan dikerjakan Tuhan bagi kita. Dan itu semua untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang beriman, orang yang sudah dikasihi, orang yang sudah diselamatkan, tentunya ada respon balik ya, selain ucapan syukur. Respon balik kita atas kemurahan-kemurahan yang Allah sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di ayat 1 ini Rasul Paulus mengatakan, baik kepada jemaat di Roma maupun kepada kita sebagai orang yang beriman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Jangan lihat saya Bapak Ibu Saudara, Alkitabnya aja. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, kamu mempersembahkan tubuhmu. Ada 3 aspek mempersembahkan tubuh yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Aspek yang pertama, hidup. Aspek yang kedua, kudus. Dan aspek yang ketiga, berkenan di hadapan Allah. Kita lihat yang pertama aspek hidup. Ya, mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Ini dasar. Hidup yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tentunya hidup bukan yang masih dikuasai oleh dosa. Tetapi hidup yang sudah ada di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup yang sudah ada di dalam Kristus. Bukan lagi hidup yang dikuasai oleh dosa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ini merujuk pada Roma pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-13 saya membacakan bagi Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup yang dimaksud itu adalah hidup yang sudah di dalam Kristus. Hidup yang dipersembahkan untuk senjata-senjata kelaliman. Bukan ya, kebenaran. Seperti yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, beribadah kepada Tuhan, berkaitan dengan hidup ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah, ya, apakah kita sudah memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan atau setengah-setengah? Tubuh memang di ruangan ini, tapi hati kita, pikiran kita ada di tempat lain juga. Atau Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan persembahan hidup, artinya di sini menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Apa saja sih anggota tubuh? Mata, telinga, mulut. Ketika kita beribadah, tentunya ketika kita sudah menyerahkan itu semua untuk kepada senjata-senjata kebenaran, Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam ibadah Bapak Ibu Saudara masih sibuk dengan media sosial? Saya mau mengatakan di tempat ini, saat ini,
Kalau Bapak Ibu Saudara kurang iman dalam menggunakan HP ya, gadget Bapak Ibu Saudara, saat mungkin pertama-tama buka Alkitab ya. Tapi habis itu tiba-tiba notifikasi kita ada muncul tanda-tanda ya di mana gitu ya. Ada keinginan untuk membukanya. Apalagi misalnya ada keterlibatan pembicaraan sebelum kita datang ke ibadah gitu ya. Jadi bisa disambung lagi di saat ibadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, tubuh kita, hidup kita sudah serahkan seluruh anggota kita ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tidak lagi untuk hal-hal yang lain. Setiap kali orang kasih pengumuman yang terakhir itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara jangan makan ya di ibadah. Mungkin yang lain ada ketawa, emang mau makan apa gitu ya di ruang ibadah. Maksudnya adalah didapati ketika ibadah umum seperti ini ada jemaat-jemaat yang membawa satu kantong snack. Ketawa ya. Mungkin kita ketawa karena kita nggak melakukannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini di ruang ibadah, kita beribadah bukan lagi camping, bukan lagi piknik. Sebenarnya larangan-larangan itu, himbauan-himbauan itu untuk apa? Untuk supaya kita fokus, hidup kita udah persembahkan buat Tuhan. Jadi ketika kita ibadah pun, waktu kita, pikiran kita, diri kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari. Ketika dalam ruangan ini kita makan waktu berapa lama sih Bapak Ibu Saudara? Hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Mari kita persembahkan hidup kita di dalam ibadah ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan dicampur untuk kepentingan kita, kenyamanan kita selama kita beribadah. Saya juga sering melihat ada jemaat yang ibadah masih sering keluar masuk terima telepon. Saya nggak mau bicara jemaat di luar. Tapi kita mau belajar, kita mau sama-sama yuk kita berubah. Entah saya nggak tahu sibukan apa ya. Yang Bapak Ibu Saudara saat ibadah itu. Tapi bolak-balik dengan pegang handphone yang terus aktif. Tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai kebenaran. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan, contoh-contoh kehidupan sehari. Karena saat ini kita bicara tentang ibadah, kan itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah yang sejati kita mempersembahkan hidup kita sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan. Hidup yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hidup yang menghargai, yang respect, yang menghormati Tuhan. Yang kedua, kudus. Kudus ini bicara kualitas persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kualitas ya. Kudus artinya dipisahkan, dikuduskan oleh Allah. Dipisahkan, dikuduskan untuk Allah. Dari apa? Tentu dari dunia di mana kita tinggal, hidup sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Kudus bukan berarti bahwa kita harus sempurna. Karena kita gak akan sempurna, nanti disempurnakan oleh Tuhan. Ya, kudus bukan berarti kita harus sempurna. Tetapi ada usaha, ada perjuangan untuk hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki. Tentunya berdasarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, aplikasinya dalam ibadah kita. Kudus ya. Tuhan kan juga bilang ya untuk hari ke-7. Dia menguduskan hari ke-7 untuk hari peribadatan. 2 jam kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita mempersiapkan hati kita? Ya, diri kita, hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Seringkali selalu diingatkan juga di dalam pengumuman akhir, jemaat jangan terlambat ya. Ibadah kita jam 7, jam 10 dan jam 6 sore. Dari 3 ibadah ini masa tiap kali 3 kali ibadah ada salah satunya orang terlambat terus. Mari kebiasaan-kebiasaan itu kita kikis, ubah pelan-pelan. Supaya benar-benar bahwa ibadah saya persembahkan seluruh hati, pikiran, diri saya. Untuk siapa? Tuhan. Ya, masih pengumuman ini. Masih puji-pujian ini gak apa-apa lah, yang penting jangan sampai khotbahnya lewat.
Tidak Bapak Ibu Saudara, namanya ibadah itu satu kesatuan dari saat teduh pribadi sampai mulainya ibadah. Itu satu kesatuan. Ya, mempersiapkan hati, minta ampun sama Tuhan. Mungkin waktu persiapan saya kayak punya anak kecil gitu. Aduh repot sekali Bapak Ibu Saudara. Ada di situ marah-marah, jengkel-jengkel, dongkol-dongkol ya. Mau cepat waktu apa segala. Aduh Tuhan minta ampun. Sudah hal-hal yang mewarnai waktu ibadah seperti itu. Supaya benar-benar ketika ibadah gak ada penghalang dosa ya Bapak Ibu Saudara. Baru setiap kita cara berpakaian, persembahan kita dipersiapkan semuanya. Disiapkan karena kita mau datang kepada Allah yang maha kudus. Ya, yang maha kudus. Memang dia Allah yang mengampuni. Tapi ingat dia juga Allah yang agung, yang mulia, yang kudus. Malam minggu apa yang kita lakukan? Ya, buat anak-anak muda. Wah ini kan malam minggu ya. Terserah mau bikin apa-apa. Nanti kok hari minggu juga minta bertobat sama Tuhan. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kadangkala saya nggak menggunakan malam minggu dengan keluarga untuk keluar. Tapi banyak di rumah supaya siap untuk besok mau beribadah. Itu kudus. Yang ketiga, berkenan. Aspek berkenan ini bicara tentang tujuan dari persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Berkenan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mempersembahkan hidup kita? Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ingin memuliakan Tuhan yang sudah begitu baik, setia dalam kehidupan kita ya. Berkenan ini bukan bicara seberapa besar dan kecilnya tindakan kita, tapi bicara tentang motivasi kita. Motivasi kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang berkenan yang menyenangkan hati Allah, yang memuliakan Allah di dalam aplikasi ibadah kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah, ada sudah liturgos, singers, pemain musik dipersiapkan, mereka berlatih. Itu untuk apa? Menuntun Bapak Ibu Saudara ikut menyanyi, memuji Tuhan. Tapi sayang loh, banyak yang gak ikut nyanyi loh. Bukan gak tahu lagunya. Entah apa yang membuat mulut itu terkatup. Entah mengapa mulut itu hanya diam. Bapak Ibu Saudara ngalamin kebaikan Tuhan gak? Mengalamin kasih setia Tuhan gak? Mungkin ada yang alasan, karena suara kita fals takut didengar di sebelah kanan belakang. Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan dengan hati. Jujur saya juga punya suara yang kalau udah nada tinggi fals pasti lari. Tapi kalau benar-benar dari hati memuji Tuhan, orang udah gak lihat suara kita yang bentuknya bagaimana. Tapi karena ketika kita memuji Tuhan tuh lihat dari sikap, gestur tubuh kita ketika memuji Tuhan. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari karena banyak jemaat yang terlambat nih ya. Kita lagi nyanyi hormat bagi. Dan selanjutnya. Tapi mata tuh orang kemana-mana. Lihat tuh anak belum sampai-sampai di sini. Tuh suami parkir oto di mana sih? Kok gak sampai-sampai? Ketika kata hormat kepada Allah Bapa. Tentunya sikap kita juga. Ya, kan kita memuji Tuhan ini mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada saatnya doa syafaat. Bukan waktunya Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu di saat doa syafaat. Ya, mungkin kalau para lansia pas doa syafaat ada yang keluar untuk ke toilet ya. Tapi coba kita tahan dulu. Karena doa syafaat juga menjadi bagian dari ibadah. Ikut berdoa. Mengapa dicantumkan di layar? Mengapa majelis membacakan doa syafaat itu? Supaya Bapak Ibu Saudara di dalam saat doa syafaat tidak tertidur. Bapak Ibu Saudara ikut sama-sama berdoa. Ikut sama-sama mendukung dalam doa. Sehingga kita juga merasakan doa ini bagian dari saya. Bukan hanya majelis yang memimpin ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara ibadah. Seringkali setiap hari Minggu ya dengan segala aktivitas apa segala kita memilih ibadah satu. Biar aja ibadah satu supaya gak usah pikir-pikir lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara ibadah. Apalagi di bagian yang paling nyaman tuh waktu lagi khotbah. Bapak Ibu Saudara udah mulai ngambil sikap.
lipat tangan, sandar ini, sudah itu. Atau yang tetap duduk manis tapi kepalanya, sudah itu. Ada pernah jemaat di samping saya tidurnya sampai mau jatuh gitu. Siapa yo? Gak ada ya, gak ada sekarang ya, karena sudah terbangun dengan teguran ini. Iya, Bapak Ibu Saudara, berkenan yang menyenangkan hati Tuhan itu juga sama artinya ketika kita saat mendengarkan firman Tuhan. Benar-benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap hamba Tuhan itu diberi karunia. Ya, ada konseling, ya, ada mengajar, ada berkhotbah. Ya. Tidak semua hamba Tuhan itu fasih atau pandai berkhotbah, tapi belajar berkhotbah dan harus memang berkhotbah. Kadangkala, siapa ya hari ini? Oh, contoh Enik Lisma Putri yang khotbah. Udah pilih ibadah yang lain aja. Kenapa? Contoh Enik khotbahnya bikin ngantuk. Atau, bahasannya seperti ini gitu ya. Sudahlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkenan bagi Tuhan itu artinya kita mau menyenangkan siapa? Mana sih suaranya? 1000 orang di sini nggak ada suaranya. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita, khotbahnya, pengkhotbahnya, ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kami semua petugas ibadah menampung saran. Ya, menampung masukan ketika ada misalnya Bapak Ibu Saudara waktu lagi ibadah, kok yang isi pujian paduan suaranya fals ya, atau ini singersnya terlambat ini, atau alat musiknya, mic-nya ini. Jadi sepanjang ibadah itu isi hati kita apa? Ngeritik aja terus. Salah aja terus yang dilakukan orang. Sekali-sekali berdiri Jo di sini. Sekali-sekali duduk di sana. Pimpinlah. MAV mengundang jemaat, mengajak, menghimbau jemaat untuk serahkan diri melayani Tuhan. Singers, pemain musik, mana jemaat suaranya? Ya, malah kebanyakan simpatisan. Ayo jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, respon kita. Persembahkanlah tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara, kita semua tentu menyadari ya bahwa dunia ini berubah dengan sangat cepat. Dari teknologi yang canggih sampai nilai-nilai hidup itu semakin hari terus semakin bergeser, berubah, tidak ada yang pasti. Kita hidup di zaman di mana standar moral dan prinsip hidup yang terus dipertanyakan dan berubah-berubah. Ya, tekanan dari lingkungan, teman kerja, media sosial yang seringkali membentuk cara pandang kita dan akhirnya menjerumuskan kita mengikuti arus dunia. Minggu lalu penginjil Amel sudah menyampaikan khotbah tentang menjadi penurut-penurut Allah, teladanilah Allah. Salah satunya jangan serupa dengan dunia, ya. Sama seperti pesannya Rasul Paulus di Roma pasal 12 ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia yang mudah mengubah nilai-nilai hidup, maka kita diajak untuk tidak terbawa arus dunia ini. Sebaliknya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Pikiran kita, ya, pikiran kita. Kalau tadi ibadah kita kepada Tuhan hidup, kudus dan berkenan, sekarang bicara tentang kehidupan sehari-hari. Pikiran kita bagaimana? Ya, selama kita mengerjakan sesuatu, memutuskan sesuatu, menghadapi sesuatu, apakah dunia yang masih mewarnai pikiran kita dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi sesuatu, atau kita sudah tunduk kepada firman Tuhan, ya, pembaharuan budi itu pikiran kita, ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan pembaharuan budi itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan,
mana yang sempurna di hadapan Allah. Sudahkah pikiran kita benar-benar kita serahkan kepada Tuhan? Pikiran kita dibersihkan lewat firman Tuhan yang kita renungkan saat teduh. Ya boro-boro saat teduh setiap hari ya. Kadang-kadang orang kasih alasan capek, ngantuk, lelah. Ya tentu saja pikiran kita ini selalu dipenuhi dengan apa? Tuntutan-tuntutan duniawi. Sehingga hidup kita selalu apa? Mengeluh, bersungut-sungut, tidak bersyukur, membanding-bandingkan diri. Ih di sana kok dia selalu diberkati ya, kita enggak ya. Padahal nafas aja udah berkat loh. Nafas aja udah berkat, pekerjaan aja udah berkat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pikiran ini juga kita persembahkan kepada Tuhan. Saat menghadapi situasi tertentu, saat menghadapi untuk mengambil keputusan-keputusan. Apakah dari pikiran kita ini akhirnya memunculkan satu tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan, yang kudus, yang berkenan, yang sempurna bagi Tuhan. Rasul Paulus menekankan hal ini. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan ini bukan sesuatu yang semalam, seminggu, sebulan terjadinya pembaruan budi. Tapi ini proses berkelanjutan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil. Karena kita masih ada di dunia. Proses itu terus ya Bapak Ibu Saudara. Nah ketika Bapak Ibu Saudara kita melihat satu bagian yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, berkenan. Bahkan jangan serupa dengan dunia ini. Ini relasi kita dengan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati bukan cuma ketika kita datang, duduk, dengar, diam, dadah. Bukan. Bukan, makanya banyak kita yang kosong, hampa, ada yang kurang. Padahal setiap minggu ke gereja, bahkan Rabu minggu ke-1, ke-3 rayon, bahkan Rabu minggu ke-2 dan ke-4 kompel, apalagi yang enggak dihadiri. Ternyata belum ada perubahan hidup. Sehingga kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Rasul Paulus tidak sampai di sana relasi kita dengan Tuhan bicara ibadah sejati. Ibadah sejati juga Rasul Paulus melanjutkannya dibahas pada ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Mengenai relasi kita dengan sesama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 sikap yang ditekankan oleh Rasul Paulus mengenai relasi kita dengan sesama. Yang pertama dari Roma pasal 12 ayat yang ke-3 tadi kita sudah baca. Sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Apa sih itu rendah hati gitu ya? Rendah hati itu tidak mencari pujian diri. Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak merasa diri paling unggul karena apa yang kita miliki. Posisi yang kita miliki. Kenapa? Karena dunia kita seringkali mengajarkan bahwa nilai seseorang itu diukur apa? Status, kekayaan, prestasi, pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam tubuh Kristus semua kita ini ya, semua orang beriman ini sama berharganya di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Tidak peduli status, kekayaan, prestasi, karunia yang kita miliki, kita sama berharga di mata Tuhan. Rendah hati itu artinya juga mengakui bahwa apa yang kita miliki juga termasuk bukan saja kekayaan ya, prestasi, tapi juga talenta, kemampuan, bahkan berkat-berkat yang kita terima setiap harinya. Itu juga merupakan anugerah dari Allah. Mungkin ada yang merasa bilang, aduh kita kerja keras banting tulang. Ya, pagi siang malam cari-cari doi. Bapak Ibu Saudara, iya.
Bapak Ibu Saudara bersyukur masih dianugerahkan apa? Kemampuan, skill, pemikiran, hikmat ya. Tapi kesehatan Bapak Ibu Saudara dari siapa sih? Hah? Dari Tuhan. Hikmat dari siapa sih? Bijaksana dari siapa sih? Mengelola kekayaan kita dari siapa sih? Dari Tuhan. Semuanya, nafas kehidupan kita, hidup kita semuanya dari Tuhan. Sikap rendah hati ini menyadari bahwa sebenarnya kita ini gak ada apa-apanya. Apalagi mau bandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sikap rendah hati ini Allah juga ingin, selain Rasul Paulus memang menekankan di sini begitu penting untuk rendah hati kita. Dengan rendah hati kita bisa melayani sesama dengan hati yang tulus, ya. Tidak mencari pengakuan. Bapak Ibu Saudara, di sebuah universitas ternama ada seorang guru besar, profesor yang sangat dihormati. Tapi ada satu hal yang membuat mahasiswanya jadi terinspirasi dengan profesor ini. Orang yang dihormati loh ya. Setiap harinya selesai profesor ini mengajar, dia pasti datang bersama-sama dengan mahasiswanya. Selain ikut makan bersama dengan mahasiswanya, setelah itu apa? Yang orang pikir profesor apa? Cuma taruh piring, sendok di mejanya lalu pergi. Tapi tidak dengan profesor ini. Ya, dia bawa piringnya, dia masuk ke dapur asrama itu, ia ikut nyuci piringnya. Wah, tanggapan mahasiswanya gimana? Pasti rasanya gak enak. Aduh, profesor ini cuci piring ini gitu ya. Sampai ada salah satu mahasiswanya bilang, Prof, kok Prof mau sih melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip sepele ini gitu ya. Profesornya bilang begini, semua pekerjaan itu mulia, termasuk cuci piring. Jadi bukan cuma ibu-ibu yang cuci piring ya, bapak-bapak juga ya. Ya. Itu pekerjaan yang mulia, ya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua sama di mata Tuhan. Saya profesor, kamu mahasiswa, sama kita, ya. Selain itu, saya juga ingin belajar, ya, kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Bagaimana susahnya kalian, bagaimana apanya kalian. Wah, itu jawaban yang luar biasa. Rendah hati untuk mau mengasihi sesama, untuk mau melayani sesama, untuk mau menjadi berkat bagi sesama. Sikap yang pertama adalah dibutuhkan rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 4 sampai yang kelima, dia menekankan untuk setiap jemaat di Roma maupun kita sebagai orang beriman untuk memahami kesatuan sebagai tubuh Kristus. Memahami kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun berbeda-beda dalam karunia, talenta, tapi kita semua ini adalah bagian dari satu tubuh. Sama seperti tubuh kita banyak anggota, ya, banyak anggota. Fungsinya beda-beda. Tapi tubuh kita ini dengan anggota yang ada ini, kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Sama halnya dengan gereja, tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap anggota tubuh Kristus itu saling membutuhkan. Si mata gak mungkin bisa bilang, aku gak butuh telinga. Si kaki bilang gak butuh tangan. Gitu ya. Aku gak ada dia pun juga bisa kok. Nah, seringkali kita juga gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa kita tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Pelayanan di gereja Kristus banyak komisi. Nggak ada komisi Arimatea bisa kok. Ya, nggak ada komisi perkunjungan bisa kok. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Semua itu ada untuk kita bisa saling melengkapi supaya pelayanan di Gemim Kristus ini lengkap. Ya, bisa melayani lewat kedukaan, bisa melayani lewat kalau ada orang-orang sakit, orang-orang yang belum percaya. Ada kunjungan yang mengunjungi, yang menguatkan, yang mendoakan. Semuanya sama penting, sama perlunya. Tidak ada yang tidak dapat bekerja sendiri.
Tidak ada yang bisa dapat bekerja sendiri. Sehingga tidak ada tempat sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ya, tidak ada iri hati atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Rasul Paulus juga menekankan tentang menggunakan karunia dengan tulus. Ya, dengan bersemangat, dengan sukacita. Ya, mengingat bahwa karunia yang kita miliki ini memang harus dilakukan dengan kesungguhan. Bapak Ibu Saudara dianugerahkan karunia sama Tuhan. Pakai gunakan karunia itu dengan ketekunan, dengan kerajinan, ya, dengan penuh semangat, dengan ketulusan. Karena karunia itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini mencatat karunia mengajar, melayani, menasehati, memberi, bahkan karunia memimpin. Rasul Paulus menekankan bahwa semua karunia yang dimiliki oleh kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan itu, lakukanlah semuanya itu dengan tulus. Lakukanlah semuanya itu dengan kesungguhan hati. Lakukan semua itu dengan sebagai ucapan syukur buat setiap kebaikan Tuhan, termasuk berkat dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar kisah Dr. Ji Sheng Yong asal Cina. Ji adalah seorang dokter yang hanya memiliki satu kaki. Bukan dari sejak lahir, tapi waktu usia dia 14 tahun, dia mengalami kecelakaan. Sehingga kakinya harus diamputasi supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Ji yang saat remaja ketika menghadapi kenyataan kakinya yang satu harus hilang diamputasi, tentu kecewa, sedih, sampai akhirnya dia memutuskan tidak mau sekolah. Selama 1 tahun tidak mau sekolah. Tapi bersyukur keluarga dan teman-temannya sangat mendukung dia. Sehingga akhirnya dia mau sekolah kembali. Dan mungkin 1 tahun itu dia merenungkan, ya pasti merenungkan kehidupannya. Walaupun dengan 1 kaki, hidup ini tetap harus maju terus ya. Bahkan boleh jadi berkat. Sehingga ia bercita-cita untuk sekolah di bidang kedokteran. Ia bercita-cita ya untuk menjadi dokter, harapannya membantu orang-orang yang sakit. Ia ingin apa yang dia lakukan ini, apa yang dialami ini tidak menimpa orang lain. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga setelah urusan kedokterannya selesai, dia memutuskan untuk melakukan pelayanannya sebagai dokter di kampungnya sendiri. Dr. Ji ini dikenal adalah seorang dokter yang sering mengunjungi pasiennya ke rumah-rumah. Jarang ya kita temui di zaman sekarang ini dokter yang ke rumah pasien. Kecuali memang dokter yang dibayar khusus ya. Ya. Tapi yang datang, ya mungkin kita beralasan, di kampung kok kan dekat jarak-jaraknya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kita lihat motivasinya. Kenapa? Karena dia ya merasa bahwa pasti orang-orang yang sakit ini untuk sampai ke kliniknya atau ke rumahnya dia akan menempuh jarak yang jauh dan kesulitan. Sehingga ada baiknya dia sendirilah yang pergi. Jadi siang malam panas hujan, ada gambar ya salah satunya itu bekas habis hujan kah. Dia tetap melayani pasien, menyembuhkan, bahkan untuk pasien yang gak mampu bayar dia gak menuntut untuk bayaran. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip Dr. Ji punya perkataan begini. Saya hanya melakukan yang seharusnya saya lakukan. Saya hanya ingin menolong orang lain membutuhkan pertolongan saya sebagai seorang dokter. Dan saya cukup bahagia, senang ketika mereka sudah bisa sehat kembali. Saya sudah cukup bahagia ketika mereka puas dan percaya dengan apa yang saya sudah lakukan sebagai seorang dokter. Sebuah kepercayaan dari warga desa adalah hadiah terbesar buat saya. Kepercayaan. Ketika mereka bahagia,
saya pun akan lebih bahagia. Bisa melayani mereka adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada saya. Wah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini mungkin menyentuh setiap kita. Pesan apa yang kita bisa ambil dari kisah Dr. Ji ini? Pengorbanan, ketekunannya, ketulusannya, bahkan sukacitanya, bahkan kebahagiaannya adalah membahagiakan, memberikan kesehatan buat orang lain. Memakai karunia-Nya sebagai dokter, walaupun yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Tapi dia pakai karunia itu untuk mengasihi, melayani orang lain tanpa imbalan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah sejati menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah. Jangan serupa dengan dunia, tapi pembaharuan budi, pikiran, hati kita. Ya, itu relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama, yaitu apa? Mari kita melayani, mari kita mengasihi sesama di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada yang dalam kesepian, tidak ada teman, butuh didengar, butuh didoakan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dalam 1 minggu ini dan ke depan. Semoganya ini jadi komitmen dari Bapak Ibu Saudara. Carilah satu cara praktis Bapak Ibu Saudara melayani orang lain, melayani sesama lewat kasih kita yang tulus tanpa imbalan. Biasanya kalau kita melayani orang yang maaf di taraf bawah, mereka gak bisa balas kita, tapi Tuhan yang bisa balas kita. Cuma motivasinya Tuhan ingin sebagai ungkapan syukur kita karena sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Saya juga mau berbagi berkat pada orang lain. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan, mengasihi sesama, melayani sesama itu bukan hanya materi. Telinga kita, waktu kita, kehadiran kita, doa kita. Mungkin ada masih banyak kursi-kursi yang kosong ini belum dihadiri oleh jemaat-jemaat kita yang sudah keenakan ya ibadah dari rumah. Atau memang sakit. Atau memang lansia. Yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita doakan, yang butuh kita temani walaupun ceritanya 1-2 jam ulang-ulang. Tapi mereka butuh teman untuk mendengarkan, untuk bercerita. Sekalipun mungkin kita ketika balas bercerita, dorang mengerti atau nyanda, tapi butuh teman. Saya menantang Bapak Ibu Saudara, minggu ini mulai cari cara. Apa yang saya mau lakukan ya? Apa yang saya mau lakukan untuk sesama saya sebagai ungkapan kasih saya. Baik karena kasih dari Tuhan, kasih kepada sesama. Supaya hidup kita sungguh boleh berarti. Supaya hidup kita bisa persembahkan sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kiranya firman Tuhan ini menolong memampukan kita. Dan menjadi berkat buat kita serta terus memohon Roh Kudus. Supaya menolong kita. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat bukan hanya kita. Tapi orang banyak di sekitar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami yang melimpah. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan yang tiada batasnya. Kami juga mau berdoa, Tuhan berikanlah hati kami yang sungguh memberikan hidup kami yang kudus, yang berkenan, yang hidup kepada Tuhan. Terus melewati proses pembaruan budi untuk supaya kami gak serupa dengan dunia ini. Dan kami rindu Tuhan Kau pakai kami hidup menjadi berkat bagi orang lain lewat kasih, perhatian, doa, kehadiran kami. Tolong kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini bukan menjadi pendengar yang sedap aja untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang kami praktekkan firman ini. Dalam kehidupan kami bersama-Mu Tuhan maupun bersama sesama keluarga, orang-orang
yang dekat kami kenal. Bahkan orang-orang yang belum kami kenal, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka membutuhkan Injil Tuhan. Biarlah kami yang hadir dalam kehidupan mereka, kami boleh menjadi berkat membawa mereka mengalami kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menolong memampukan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.